A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Selamat pagi menjelang siang ikhwafillah. Semoga kabar ikhwafillah dalam keadaan sehat walafiat ya, dan Allah berikan keberkahan untuk Anda di hari ini. Yang di hari Kamis ya ikhwafillah, di edisi kali ini 20 Februari 2025, tepat di 21 Sya'ban 1446 Hijriah, 9 hari menjelang Ramadan. Ramadan tiba, terangi jiwa ya. Dan ikhwafillah alhamdulillahirrabbilalamin ya, kali ini ya di program Membangun Kalbar, biasanya UTRI bareng Ikhwafillah itu ada di programnya Request Spesial, tapi kali ini Ikhwafillah saya ada di program Membangun Kalbar, yang sudah pasti ya kalau sudah membangun Kalbar ini kita akan berbicara tentang pembangunan Kalbar. Hanya kali ini kita akan membangun Kalbar dari ya sisi ilmu komunikasi, dan tentu saja saya tidak sendiri Ikhwafillah. Saya di sini bersama dengan Dr. Anda Neti Herawati MSI. Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Eri, saya berkesempatan diundang di sini. Semoga saya bisa sharing sesuatu dari ilmu komunikasi kepada para sahabat. Iya, dan bukan bisa sharing Bu, harus sharing Bu. Wajib sharing Bu. Insya Allah. Dan ikhwafillah rahimakumullah juga nanti pendengar kita boleh ya Bu ya bertanya juga, interaksi di sini. It's okay ya Bu, nggak masalah ya. Iya, dan ikhwafillah ini spill dikit deh ya. Saya sebenarnya pengen berbincang dengan beliau ini sudah lama. Jadi kali pertemuan kita ya Bu ya 2 tahun yang lalu ini ikhwafillah, cuman beliau memang super sibuk nih, busy gitu kan ya. Ini sibuknya luar biasa ikhwafillah. Alhamdulillah kali ini beliau menyempatkan ya khusus untuk Mujahidin FM ya. Saya dan juga semua kru Bu sangat senang dan welcome banget Ibu datang ke sini karena ikhwafillah ilmunya beliau ini luar biasa. Nih Masya Allah ya, saya baca CV beliau aja panjang banget. Tapi mohon maaf Bu, saya nggak bacain semua, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa ya. Dan ini juga semoga para mahasiswa-mahasiswi beliau sedang stay tune ya di 105.8 FM dan juga di www.mujahidinfm.com. Dan ikhwafillah, Ibu Neti ini merupakan koordinator program studi ilmu komunikasi PISIF Untan. Bu, nanti kita akan berbincang mengenai peran dan pengembangan ilmu komunikasi untuk mendukung pembangunan Kalbar. Iya. Tapi bolehlah kita sudah membuka sedikit lah Bu. Kayaknya pembicaraan kali ini nih gak akan cukup sejam 2 jam Bu. Jadi saya banyakin ngomong aja deh sama Ibu. It's okay ya Bu ya? Iya boleh. Aman-aman saja ya Bu ya? Aman, insya Allah. Karena saya sudah menggeser waktu saya khusus untuk pendengar Mujahidin ya. Jadi saya mundurkan nanti jam 2 deh gitu. Oh Masya Allah. Tuh ikhwafillah rugi banget kalau nggak banyak nanya sama Ibu ya, karena jarang-jarang nih Ibu datang ke sini nih. Nah Bu, berbicara tentang peran dan pengembangan ilmu komunikasi untuk mendukung pembangunan Kalbar. Mungkin kita berbincang dulu, atau saya bertanya deh lebih tepatnya ya Bu ya. Pembangunan Kalbar saat ini Bu, kalau dilihat dari segi ataupun sisi komunikasi itu bagaimana sih Bu menurut Ibu Bu? Apakah sudah di jalurnya ataukah bagaimana Bu kira-kira?
Kalau saya melihat ya pembangunan di Kalbar ya tentu saja pemerintah kan selama ini sudah berusaha ya berusaha membangun Kalbar sebaik mungkin. Ya. Itu upayanya gitu ya. Tapi realisasinya tentu saja saya kira kita melihat masih banyak yang perlu ditingkatkan, masih banyak yang perlu dioptimalkan gitu ya. Karena kita masih menemukan berbagai kendala, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan. Kalau saya nggak salah kan 2 bulan yang lalu kita diserbu banjir di mana-mana ya. Masalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik, saya kira semua masih menyisakan masalah dan yang saya lihat itu masih sangat perlu ditingkatkan komunikasinya melalui komunikasi publiknya. Agar kita semua bisa berpartisipasi untuk mendorong pembangunan Kalbar ke depan menjadi lebih baik dan lebih hebat. Dan pembangunan Kalbar menjadi lebih baik dan lebih hebat ya Bu, dari sisi kita sebagai ataupun Ibu dari ilmu komunikasinya ya Bu ya. Betul. Mungkin Ibu boleh kasih contoh sedikit ya Bu ya. Menjadi Gini. hebat itu seperti gimana sih Bu? Ya. Gitu. Setidaknya gini ya gambarannya, kalau Kalbar ingin menjadi satu daerah ya yang pembangunannya maju, hebat, diterima ya. Artinya pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan yang memprioritaskan gitu ya. Pembangunan dari segala aspek. Kita tahu bahwa pembangunan itu tidak dari aspek sumber daya manusia, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, karena semua itu memerlukan potensi-potensi yang mesti dikolaborasikan. Nah, oleh karena itu gitu pembangunan yang hebat itu adalah pembangunan yang tepat sasaran, pembangunan yang bermanfaat, yang useful. Manfaatnya buat siapa? Yang sudah pasti manfaatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar. Nah, jadi yang hebat begitu. Kemudian pembangunan yang hebat yang berhasil itu harus membuat Kalbar itu punya image yang baik. Punya image yang baik, apakah itu untuk internal masyarakat Kalbar maupun untuk dunia luar. Katakanlah di level nasional mengenal kita, di level regional mengenal kita, nasional, Asia, internasional, bahwa kita punya banyak potensi pembangunan yang akan mengantarkan Kalbar ini menjadi salah satu daerah yang dikenal luas gitu ya. Aspek positifnya itu image, dan ilmu komunikasi itu melalui aspek marketing, communication and public relation bisa membantu itu meningkatkan image Kalbar. Dan banyak lagi sih Mbak kalau kita saya ingin gitu ya menjelaskan bahwa apa sih yang bisa dilakukan ilmu komunikasi atau apa kontribusi ilmu komunikasi untuk mendukung Kalbar. Nah, yang pertama ada sedikit sih singkat saja gitu, ada 6 sebetulnya. Yang pertama untuk ini Mbak, meningkatkan public awareness. Public awareness itu kan penting sekali. Masyarakat itu harus understanding gitu ya, harus paham apa saja kebijakan. Jadi ilmu komunikasi kebijakan itu bisa membantu pemerintah untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat Kalbar. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, perlu disebarkan informasi. Kenapa nih kebijakannya seperti ini? Untuk apa? Bukan saja hanya disebarkan, tapi dikomunikasikan dengan baik. Untuk apa? Untuk melibatkan masyarakat agar mereka itu terlibat dan dilibatkan. Artinya partisipatif. Suatu pembangunan itu nggak akan berjalan lancar tanpa partisipasi masyarakat. Betul, nggak bisa sendiri doang ya Bu ya. Sendiri kan Mbak. Nah gitu, semakin banyak yang berpartisipasi itu tentu semakin baik. Nah kemudian ada lagi nih Mbak, peran ilmu komunikasi untuk mendukung pembangunan Kalbar. Kita tahu bahwa Kalbar ini merupakan salah satu provinsi dengan keragaman budaya yang tinggi. Ya kan? Nah,
kita tahu di sini suku apa saja ada ya, Iya, yang lengkap Doliman ya. misalnya Cidayu dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita komunikasi antar budaya itu mampu menciptakan harmonisasi di dalam masyarakat sehingga mereka itu tetap mempunyai jati diri. Kita bisa mensupport untuk pariwisata dan sebagainya. Nah, itu peran komunikasi di sana. Bagaimana membangun masyarakat harmonis dari berbagai kultur. Iya. Nah, tadi citra ya, pencitraan kita tuh mesti punya image. Ya. Nah, public humas ya, public relation itu mampu menolong ya, memberikan kontribusinya untuk membangun image Kalbar melalui identity. Apa nih ciri khas Kalbar? Ya. Multikultur, alam sumber daya alam yang luar biasa, misalnya identity. Untuk meraih suatu reputasi. Nah, reputasi kita tuh harusnya ya kita masih prihatin kan, kita Ya, ini benar, Bu. masih IPM kita masih berapa misalnya ya, membangun reputasi. Apabila Kalbar sudah mencapai satu reputasi yang bagus, maka komunikasi juga tetap diperlukan. Bagaimana mempertahankan reputasi itu, ya kan? Nah, yang terakhir peran komunikasi itu bisa diberikan dalam namanya masyarakat multikultur, punya banyak kepentingan, punya banyak konflik dan perbedaan kan? Betul. Disitulah peran ilmu komunikasi itu bagaimana mempererat persamaan dengan tidak mempertajam perbedaan ya, sehingga pengelolaan perbedaan dan segala permasalahan itu bisa kita bantu dengan peran ilmu komunikasi. Itu sih Mbak kira-kira secara betul. umum gitu ya. Iya, banget Bu. Berarti bisa masuk ke segala ini ya Bu ya, segala aspek memerlukan kehidupan. Iya, benar. Intervensi komunikasi saya kira gitu. Iya. Dan dengan komunikasi juga kita bisa saling mengeluarkan unek-uneknya. Betul, Mbak. Jadi tahu maunya apa gitu. Ini Mbak ya, kalau karena Mbak Eri bilang komunikasi itu memang sebetulnya bukan hanya omong-omong gitu ya, tapi mungkin kita kembali sedikit berteori karena saya dosen gitu ya, bahwa setiap komunikasi itu harus punya tujuan pertama menyamakan persepsi. Itu tadi kenapa diperlukan kesamaan makna, harus menciptakan, karena itu menciptakan mutual meaning, mutual understanding, mutual respect. Dan yang apalagi komunikasi pemerintah nih Mbak, bahwa komunikasi yang dilakukan itu bukan hanya menghasilkan saling respect ya, tapi mutual trust. Bagaimana meningkatkan bahwa publik itu harus percaya gitu sama pemerintah, tetapi pemerintah juga harus percaya sama masyarakat. Nah, karena itu tuh Mbak, kalau saya mau ya mungkin Mbak Eri akan nanya itu gitu, tapi saya udah penasaran gitu problemnya tuh, problem komunikasinya apa sih sebetulnya. Nah, mungkin itu Mbak tadi yang Mbak bilang kurang kita harus saling mengerti dan mau mendengar ya Bu ya. Itu Mbak, jadi ada istilahnya gitu the important in communication is listening skill. Nah, listeningnya tidak terbatas, listening what they said, apa yang dikatakan mereka, dan what they isn't said. Masyarakat tuh kadang pengen ngomong tapi takut gitu ya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus paham gitu apa yang menjadi problem masyarakatnya. Nah, karena itu saya menyarankan listening skillnya para pemimpin kita itu dipertajam gitu ya. Sering-seringlah turun ke masyarakat, sering-seringlah berdialog. Setuju. Ya, Mbak Eri juga media itu memberikan ini tuh Mbak panggung bagi pemimpin-pemimpin dan masyarakat untuk berdialog di dalam satu frame gitu. Iya, kadang tuh kalau kita selalu mencoba ya Bu ya, tapi terkadang mungkin sibuk ya. Sibuk ya. Dan beberapa kali juga sudah kita coba untuk membuka audiensi sama pemangku kepentingan, jabatan dan lainnya, tetapi mungkin ya karena kesibukan lah saya mereka pikir nggak mungkin bisa. bukan kesibukan Mbak, tapi memang awareness, mungkin kesadaran dari banyak pihak. Masyarakat juga tidak paham mengenai bagaimana pentingnya komunikasi untuk menyampaikan apa keinginan mereka, apa problema mereka. Nah,
Yang paling ini lagi harusnya pemimpin. Iya. Pemimpin tuh harus banyak melibatkan diri, harus banyak mengkomunikasikan. Mana masyarakat tahu kalau kebijakan itu adalah untuk membela masyarakat. Iya, Mana benar. masyarakat tahu kalau goodwill-nya pemerintah begini. Iya, iya. Mana masyarakat akan sabar kalau dia tidak paham strategi yang sedang diambil begini. Nah, disitulah komunikasi dua arah itu sangat-sangat urgent, sangat perlu. Celakanya nih Mbak, orang kita itu kadang hanya memerlukan komunikasi sama masyarakat tuh di saat perlu aja, Nah. di saat mau pilkada, di saat Ya, betul. kampanye, habis itu hilang, Iya, ketemu benar, lagi Bu. 5 tahun, sehingga kita tidak pernah menyelesaikan masalah bersama. Iya. Itu kan Mbak. Benar. Bu, ini kayaknya makin seru Bu ya. Ya, Tapi iya. kita jeda dulu boleh ya Bu ya. Oke. Mungkin kita harus narik nafas dulu nih Bu. Siap. Oke, dan Niko Villa untuk Anda ya silahkan. Saya sih percaya ya pasti ini banyak yang kepo nih. Tujuannya kemana nih kita ngomong ya? Karena ngeri-ngeri sedap nih kalau udah menyangkut tentang pembangunan. Apalagi kita di Kalbar ya, pembangunan Kalbar nih Kak Villa. So tetap di Mujahidin FM ya Kak Villa, dan saya juga menunggu atensi Anda di layanan WA 0811 570 5758. Boleh telepon via WA ataupun chat singkat via WA boleh. Tapi kalau video call nggak usah ya Bu ya. Oke Kak Villa, tetap di Mujahidin FM 105.8 FM Radio Dakwah Anda. Ya, Eko Villa balik lagi di 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Masih bersama saya Uhti Eri dan juga ada Ibu Neti ya. Kita berbincang kembali di Membangun Kalbar, peran dan pengembangan ilmu komunikasi untuk mendukung pembangunan Kalbar. Bu, balik lagi kita Bu. Ya, lanjut. Lanjut kembali Bu. Tadi kan Ibu sudah banyak sekali memaparkan tentang komunikasi ya Bu ya. Apalagi pentingnya komunikasi yang kita jalin bersama pemerintah. Tapi Bu, pemerintah terbuka nggak Bu ya untuk kita Bu? Nah itu dia ya masalah gitu ya. Oke. Idealnya kan komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya, Iya banget. secara terbuka, Ya. transparan, kontinu, memotivasi. Nah itu kelihatannya masih perlu dikoreksi deh. Mungkin Iya. boleh kita katakan itu sebagai problematik gitu ya, Problematik. komunikasi pemerintahan gitu. Iya Karena benar. kan di sini komunikasi pemerintahan, komunikasi kebijakan itu kan menempatkan pemerintah sebagai komunikator dan Iya. menempatkan masyarakat sebagai target group komunikan. Sehingga komunikasi yang dilakukan pemerintah itu harusnya dapat menjawab apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, memberikan solusi, memberikan pemahaman, pengertian gitu ya. Ya, Nah, betul. gini Mbak, kalau kita mau mungkin kita perlu mendiskusikan apa sih persoalan komunikasi yang kita hadapi. Iya. Saya nggak tahu ini dari perspektif saya nggak tahu yang lain, boleh nanya deh nanti gitu. Tapi setidaknya kalau saya melihat bahwa mengapa komunikasi pemerintahan ini masih perlu ditingkatkan, mungkin kita boleh mengidentifikasi masalahnya dulu. Iya. Saya tuh sering dengar di masyarakat ucapan-ucapan misalnya, ini kebijakan apa sih maksudnya? Iya. Maksudnya apa sih ini dibegini begitu? Nah, gitu itu ya. dia. Artinya informasinya masih belum sampai ke masyarakat atau belum dimengerti. Ini yang bikin kayak gini atas dasar masukan siapa sih? Gitu kan? Apa sih maksud kebijakan ini? Lembaga mana sih yang ngeluarin? Ya, Kok kita mau tanya sama siapa? betul. Gitu ya. Iya.
Nah itu tadi listening skill. Yes. Kalau para pemimpin, para kepala katakanlah mulai dari gubernur, kepala dinas segala macam gitu ya, sering membuka telinga selain membuka mata gitu ya. Nah, maka mereka pasti akan bisa meningkatkan komunikasinya. Artinya gitu, mereka harus paham bahwa informasi itu milik publik. Karena itu bagaimana menyampaikan itu dengan baik agar publik tahu, publik paham, publik mengerti, publik merasa terlibat, dan kita bersama-sama berkolaborasi mendukung pembangunan agar gitu ya, pembangunan yang tadinya kita prediksikan 2 tahun, 1 tahun selesai, 5 tahun itu kita bikin shortcut. Kenapa? Karena kita berkolaborasi, semua stakeholder itu saling mendukung. Karena apa? Karena mereka paham peran masing-masing. Nah, yang ada nih, yang kalau saya lihat, semua bekerja, ya, semua bekerja antar dinas, antar instansi, masyarakat juga, pengusaha juga, semua kita bekerja, semua bekerja bersama-sama. Bekerja sama-sama bekerja, tetapi tidak mampu bekerja sama. Nah, bekerja sama ini yang penting, nih, Mbak. garis bawahi ya. Iya, bersama-sama bekerja tapi tidak bekerja bersama-sama. Nah, itu problemnya, sehingga masing-masing jalan sendiri. Sering kita lihat gitu ya, antar dinas, habis arogansi dinas gitu ya. Kami tidak diberitahu, kami tidak dilibatkan. Gimana kita mau mensupport? Artinya harus ada sinergi, kolaborasi dan kerjasama antar pihak yang semuanya punya tanggung jawab terhadap pembangunan Kalbar. Nah, ilmu komunikasi itu hadir di sana. Karena tidak ada interaksi tanpa komunikasi. Saya suka bilang nih supaya ingat, no interaction without communication. And no communication without interaction. Artinya untuk membangun kerjasama, kerjasama yang sinergis itu hanya melalui strategi komunikasi yang tepat. Nah, nanti kita bahas strategi, Bu ya. Iya, Ibu, karena itu obatnya, Mbak. Iya banget. Terus Bu, apakah itu bisa dibilang konflik atau persoalan-persoalan saat ini atau gimana tuh, Bu? Saya kira itu bisa, kalau gitu ya, kerjasama itu kalau tidak ditingkatkan, kalau tidak diefektifkan, maka akan menghasilkan konflik. Tetapi kalau misalnya ditingkatkan, diefisienkan, maka akan menghasilkan kerjasama, komitmen, kolaborasi sinergis. Sinergis, iya. Karena bahaya juga nih ya, Iko Villa, kalau udah konflik nih, aduh. Kalau udah konflik itu susah cari obatnya. Saling ini ya, maksudnya karena karena nggak mau terbuka sih gitu. Tapi ketakutan terbuka ini kan Bu, banyak banget tuh Bu. Nanti takut ketahuan A, B, C. Itu dia. Takutnya banyak orang yang takut berbicara jujur gitu ya, karena kepentingan. Padahal kalau kita mau betul-betul bersama berkomunikasi hati ke hati dengan niat baik, goodwill, maka saya kira semuanya akan mampu berperan dan mendorong, karena masing-masing pihak punya kepentingan yang berbeda. Masyarakat tuh punya kepentingan berbeda, pengusaha berbeda. Tapi kalau kita sadar bahwa kita punya tujuan yang sama, maka kita akan bisa bergerak bersama. Kan ada lagu tuh Hold On Together. Asik. If we hold on together, kan itu kan harus bergandengan tangan. Iya banget. Ini kembali lagi Iko Villa, kita mengingatkan komunikasi ini memainkan peranan penting ya. Dan sangat penting, mungkin bisa on top-nya kali Bu ya. Paling atas kayaknya nih. Coba kita perhatikan. Rasanya hampir semua persoalan yang muncul, katakanlah di level masyarakat formal dan formal. Itu berawal atau ada kaitannya dengan komunikasi yang buruk, bad communication. Kenapa perceraian tinggi? Itu dia salah satunya. Karena komunikasi nggak jalan, sehingga mereka memilih untuk berpisah gitu. Tapi kalau masih komunikasinya bagus, saya kira rumah tangganya masih harmonis. Kenapa anak-anak merasakan bahwa banyak anak-anak yang tidak taat pada orang tuanya? Itu semua karena komunikasi nggak nyampe. Kenapa anak didik kita tidak mampu menerima transfer of knowledge itu dengan baik? Mungkin cara-cara
komunikasi yang kita lakukan itu belum efektif atau tidak tepat. Iya, Mungkin benar. medianya kita tidak tepat. Jadi Nggak pas ya. memang kita harus cari pendekatan strategi komunikasi untuk menyelesaikan banyak persoalan. Gap antara pemerintah dengan masyarakat, Benar. masyarakat internasional dengan masyarakat dalam negeri, masyarakat nasional dengan masyarakat lokal, Benar. masyarakat adat, segala macam antar Iya. generasi. Dan salah satu kunci atau obatnya itu adalah strategi komunikasi yang Strategi tepat. komunikasi. Ini kayak Bu, kuliah saya nih kayaknya mata kuliah saya dulu ya. Mata kuliah dulu, Masih ingat enggak ya saya ya? Waduh. Iya, betul sekali ya, karena perannya itu peran komunikasi dalam pembangunan daerah ini sebenarnya yang berperan tuh bukan hanya masyarakat ya Bu ya. Iya, justru gitu ya. Iya, benar. Pemerintah itu saya kira leading sektornya kan pemerintah kalau kita bicara pembangunan. Masyarakat itu adalah subjek dan objek pembangunan. Tapi pemerintah adalah perancang pembangunan kan. Nah, kalau komunikasinya tidak terbuka, tidak transparan, tidak mampu merangkul masyarakat, maka Ya udah, komunikasi selesai aja ya. semuanya akan menjadi hambatan. Iya, banget. Dengan kata lain gini loh Mbak, Iya. apa masalah apa sih yang nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi? Iya. Kalau kita dari hati ke hati, kita punya budaya itu loh Mbak ya. Indonesia ini punya budaya yang tidak semua bangsa punya budaya itu, yaitu budaya musyawarah. Musyawarah itu ujungnya adalah mufakat. Betul. Tapi budaya lain mungkin debate ya, kalau berdebat Debate, itu yes. akhirnya kita tetap melanggengkan perbedaan. Ya, kita cuma menghargai ya. Tapi kalau kita punya budaya itu budaya musyawarah untuk mufakat. Baik. Nah itu tuh Baik. kekayaan kita sebetulnya. Betul. Izin Bu ya, saya ada mau baca salah satu pertanyaan. Ini ada dari hamba Allah. Ya, mungkin beliau bertanya seperti ini Bu, efektivitas komunikasi apakah bisa membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah? Nah, ini gimana Bu? Ya, jawabannya singkat jelas padat. Yes. Sudah pasti bisa gitu ya. Dah selesai. Karena adalah peran komunikasi untuk memanusiakan, melibatkan gitu ya. Partisipasi itu kan participation gitu ya. Bagaimana orang dengan kesadarannya tuh ingin terlibat. Nah sekarang masyarakat bagaimana mau terlibat kalau dia tidak diinform, Yes. tidak diajak, tidak dimotivasi. Betul. Nah masalahnya sekarang masyarakatnya tuh kurang jadi misalnya katakanlah pemerintah itu masih tidak transparan, tidak. Jadi kalau efektif komunikasi kan dia bertanya efektif ya. Iya. Efektif communication itu menyangkut the right time ya, waktunya tepat. Oke. Pemerintah tuh baru muncul kalau udah ada masalah misalnya. Nah, Artinya timingnya nggak tepat atau kata-katanya. ya. Karena berbicara di depan publik itu ada choice of word. Oke. Ya, memilih kata-kata. Nah, disinilah Mbak efektif communication itu melalui komunikasi massa, melalui kampanye informasi, melalui sosialisasi. Di situ tuh kesempatan pemerintah untuk melibatkan masyarakat atau membangun partisipasi masyarakat. Jadi bagus tuh pertanyaannya. Kalau efektif pasti participation. Pasti Gitu participation. deh. Nah, jawabannya yes gitu. Beda halnya dengan komunikasi efektif atau sama ya Bu ya? Iya, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang mampu menumbuhkan, memberikan pengetahuan, menjadikan saling pengertian, Yes. saling pemahaman, Oke. saling respect dan saling mempercayai, trust. Hanya orang yang trust dan menghargai yang mau berpartisipasi. Jadi tadi itu benar yang ditanya. Iya. Kalau efektif itu pasti menimbulkan partisipasi. Betul, wow, panjang kali lebar ini ya. Iya, kalau udah ngomongin ilmu komunikasi emang nggak bisa ini ya, Ikhwafillah. Wah, Ikhwafillah silakan ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Oke, satu pertanyaan lagi kayaknya ini Bu, masih ada. Oke, bagaimana peranan ilmu komunikasi yang katanya dapat membantu mengatasi konflik dan kesalahpahaman dalam proses pembangunan daerah? Ini lebih ke
mungkin strategi ya Bu ya. Apakah Iya. Ibu berkenan untuk menjelaskan strategi saat ini? Nah, itu ya berkaitan dengan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih gitu ya. Nah, di situ saya jadi ingin menjelaskan nih bahwa tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa peran komunikasi itu luar biasa. Iya. Dia menjadi obat untuk mengatasi berbagai persoalan ya. Yaitu bagaimana menjadikan konflik itu sesuatu yang tidak menimbulkan dampak yang sangat negatif gitu ya. Bahkan dari konflik itu kadang kita bisa pertengkaran itu apabila diakhiri oleh komunikasi yang baik bahkan bisa menghangatkan suasana kembali Ya, gitu betul, ya. betul. Nah, jadi gitu. Nah, saya punya oleh karena itu memang kita harus menyusun strategi gitu ya. Oke. Untuk secara global deh mengatasi persoalan-persoalan baik makro dan mikro. Nah, satu tawaran saya kepada pemerintah dan masyarakat, kita bisa melakukan pendekatan yang namanya pentahelix. Pentahelix. Pentahelix ya, pentahelix itu merupakan konsep ya, konsep yang menggambarkan kolaborasi dari 5 elemen. Ya, 5 elemen yang 5 elemen penting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di satu daerah. Ya. Nah, siapa saja nih elemen penting itu yang perlu kita tahu? Oke. Yang pertama pemerintah, ya, pemerintah. Yang kedua akademisi. Yang ketiga masyarakat. Yes. Yang keempat bisnis. Yang kelima media. Nah, Bagaimana kelima elemen ini saling berkolaborasi dan itu tidak bisa tadi no interaction without communication. Strateginya adalah segala kegiatan komunikasi. Nah, yang pertama, bagaimana nih strategi pentahelix ini? Masing-masing ya, masing-masing pihak yang important ini, yang penting ini, itu menyadari dan memainkan perannya masing-masing. Coba pemerintah apa perannya? Pemerintah itu policy maker, pembuat kebijakan. Policy maker, good image maker, ya gitu ya. Dia harus itu. Nah, bagaimana pemerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tugas pemerintah itu bikin kebijakan yang baik. Yang baik bukan bijaksana, tapi tidak bijaksini gitu ya. Nah, jadi harus pro all. Bukan hanya pro investor tapi tidak pro poor. Bahkan ada kebijakan yang pro birokrat gitu ya, sehingga kebijakan dia itu menguntungkan salah satu pihak. Tugas pemerintah adalah membuat kebijakan yang baik. Kalau mau tahu kebijakan yang baik itu apa? Kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang mampu merubah perilaku stakeholder. Contoh misalnya susah tuh Bu. Kebijakan lingkungan yang baik itu bisa merubah orang yang tidak cinta dengan lingkungan menjadi orang yang cinta lingkungan. Orang yang tidak taat hukum menjadi taat hukum. Itu dia tuh kebijakan yang baik. Dan itu adalah tugas pemerintah. Clear ya, peran pemerintah itu sebagai policy maker, pembuat kebijakan. Terus apa peran akademisi? Nah, saya pernah menulis di salah satu medsos saya gitu bahwa ilmuwan ya, katakanlah akademisi gitu. Itu adalah orang-orang yang harus menyuarakan kebenaran apapun itu. Dan harus menyuarakan mengungkap kebohongan. Karena itu emang tugas ilmuwan, tugas akademisi. Mereka meneliti, mereka belajar, mereka mencari solusi. Nah, tapi sayang katanya ada yang bilang orang tuh banyak yang tidak berani mengungkap kebenaran. Karena takut inilah, takut itulah, takut apalah gitu. Nah, kita harus mengembalikan peran bahwa para akademisi ini melalui pengajarannya bagaimana berkomunikasi yang baik untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Bagaimana melakukan riset gitu ya, untuk mencari solusi atas pembangunan kalbar. Kenapa tuh? Misalnya ya, pembangunan industri kelapa sawit di satu sisi menghasilkan cuan yang banyak, tetapi kita tidak menyadari gitu ya, bahwa dulu belum ada sawit, banjirnya nggak segitu. Apa nih persoalan? Saya kebetulan meriset itu dan intinya adalah komunikasi. Bagaimana meminimalisir gitu persoalan, misalnya itu kebijakan pemerintah, bagaimana membuat kebijakan yang
membuat industri kelapa sawit ini dapat menjadi industri yang berkelanjutan. Masyarakatnya harus bagaimana? Harus teredukasi. Mereka harus punya attitude untuk menjadi pekebun dengan cara yang baik sehingga duitnya dapat, tapi lingkungan terselamatkan. Itu Aman contoh. ya, jadi ya. Artinya dan itu yang bisa melakukan, yang bisa mengedukasi, menemukan solusinya adalah akademisi. Dan itu harus dikomunikasikan. Yang ketiga siapa Mbak kira-kira? Masyarakat. Masyarakat ini penting karena dia target grup. Masyarakat untuk mempercepat, untuk mendorong komunikasi, masyarakat itu harus aktif, Ya, betul. harus kritis, Betul. harus partisipatif. Nah, perannya itu ini udah 3 kan? Iya, 3. Nah, sekarang peran pengusaha kira-kira Pengusaha apa? pebisnis ya. Pengusaha pembisnis, Apakah mereka punya modal? Nah, kemudian tapi modal itu mereka dengan modal itu seharusnya membangun kreativitas, jangan Iya. hanya cuan aja. nah, Bagaimana berpihak kepada UMKM? iya betul. Bagaimana supaya kelas-kelas menengah ini akan meningkat ya, supaya semua lapisan masyarakat itu dapat maju dengan dukungan permodalan yang ada. Betul. Nah, sehingga mereka juga punya peran untuk supporting gitu ya, edukasi dan keberpihakan lah dalam mengembangkan bisnis. Iya. Nah, yang terakhir apa tadi kan Media. pentahelik. Iya. Media. Oke, ini nih yang orang lupa gitu ya. Iya. Bahwa kalau kita bagus, kita hebat, kita Betul. berkolaborasi bagus, dunia harus tahu nggak sih? Harus. Nah, kalau kita diam aja, tidak dipublish, Iya. siapa yang tahu Anda pinter? Siapa yang tahu Kalbar ini penuh potensi? Siapa yang tahu Kalbar ini hebat? Iya. Siapa yang tahu anak-anak muda itu? Betul. Tanpa media yang berperan, tahu kan? Peran media tuh to inform, to educate, menghibur, entertainer, mediasi segala macam. Betul. Tanpa media, kita akan berhenti di situ. Nah, medialah yang menyebarluaskan, membantu mengedukasi. Maka apabila pentahelix ini semua menjalankan perannya masing-masing, good, luar biasa Banget. Pemerintah bikin kebijakan yang bagus, Berjalan ya Bu ya. kemudian akademisi menghasilkan riset-riset untuk yang kritis gitu ya, menghasilkan solusi-solusi yang bagus, masyarakat partisipatif, pengusaha sangat Supporting. budaya dan sebagainya, Iya. media memberitakan itu dengan baik, apa yang terjadi, maka Kalbar akan membahana. Iya. Dan benar-benar membangun ya. Ya, jadi kuncinya apa? Iya. Seluruh stakeholder 5 aspek ini harus saling berkomunikasi secara terbuka, Mbak. Betul, kolaborasi ya Bu. Kolaborasi, harus open, harus ini ya. Jadi yang kedua dia harus melakukan dialog terbuka antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan media. Betul. Harus loh Mbak, merasa nggak sering diundang gitu ya oleh pihak-pihak untuk mengkomunikasikan. Kemudian betul. harus fokus tujuan yang bersama. Apapun kepentingan bisnis pasti cuan. Iya, Kepentingan benar. masyarakat kesejahteraan. Betul. Kepentingan pemerintah adalah kredibilitas misalnya ya. Nah, jadi caranya itu adalah fokus pada tujuan bersama, bukan kepentingan bersama. Betul. Caranya apa? Gunakan media yang tepat. Yes. Nah, sekarang ini media begitu berevolusi gitu. Betul. Nah, sudah ada smartphone tapi orang-orangnya stupid people. Ya. Kan? Kebalikan ya. Nah, pemerintah itu harus ini update gitu. Ya. Websitenya harus up to date. Betul. Ya. Punya bagaimana menjangkau apa tuh Mbak, anak muda. Anak muda ini kebanyakan pakai IG, ya, pakai TikTok. Ya bikinlah informasi instan di tapi platform kalau, itu ya Bu ya. Nanti kalau dia mau lebih ini dia ke ini, kalau mau lebih ini lagi dalam lagi ke website dan semuanya itu harus dikelola dengan baik. Benar. Nah, di mana fungsi komunikasinya? Semua harus menjalankan peran itu secara konsisten. Betul. Ya, dan koordinasi. Nah, ini menggunakan apa? Tidak ada jalan lain selain menggunakan komunikasi yang efektif. Waduh. Wow. Dan Bu,
Iya. Di antara kelima elemen tersebut yang pentahelix ini Iya. seharusnya kan tidak ada yang saling bersinggungan, Iya. ya. Tapi dalam kenyataannya, Iya. Ibu tahu lah, Ibu sangat Itu- paham itu berarti problem kan. ya. Iya, benar Mau problemnya. gimana lagi itu adalah ya mau kita tidak bicarakan artinya kita tidak bicara jujur, Iya. kita tidak terbuka. Benar. Nah, pentahelix ini seharusnya gitunya. Mungkin kalau kita lihat di negara-negara maju yang prasyaratnya. Jadi gini deh, saya bilang bahwa kita ini masih punya banyak masalah gitu ya. Iya. Kita memilih demokrasi, tapi demokrasi yang kita pilih itu belum memberikan kesejahteraan yang kita inginkan. Ya, Katanya betul. kita ini bangsa yang paling religius misalnya, tetapi di satu sisi kita menjadi negara terkorup dan pelanggaran urusan Aduh. moral terbanyak. Ini kan PR kita gitu ya. Benar, Bu. Ada apa nih yang salah gitu ya? Kalau ada apa yang salah, siapa yang salah? Nah. Kalau ada yang salah, gimana membetulkannya gitu ya? Yes. Nah itu sih apa ya problemnya. Nah saya kira masing-masing punya kelemahan yang harus memperbaiki diri. Betul. Kita autokritik. Ya. Pemerintah, saya mengkritisi pemerintah. Anda sebagai policy maker, Yes. apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang baik, good policy, bukan bad policy. Ya. Good policy itu adalah kebijakan yang mensejahterakan. Ingat tujuan dari negara. Ngapain kita mau jadi warga negara? Iya. Karena kenapa kita mau menyerahkan urusan kita kepada negara? Karena kita yakin bahwa konsep welfare state itu ya, negara kesejahteraan. Karena negara mampu memberikan kita kesejahteraan. Ya. Kalau nggak mampu memberikan kesejahteraan, pada kabur tuh nanti. Nggak mau Betul. jadi warga negara. Ya, nanti masuk Kalau ke cuma hashtag kabur itu dulu, lagi, Bu. Iya. Kalau kabur dulu nggak apa-apa sih ya. Misalnya. Nah, pemerintah harus Iya. mengkritisi apakah kebijakan yang Anda buat itu adalah kebijakan yang baik, yang pro-poor terutama. Karena kita punya masalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian masyarakat ada masalah nggak? Ada. Ya. Banyak Banyak budaya kita juga yang tidak berbudaya. Yes. Ya, Budaya-budaya nggak perlu yang kita- tidak berbudaya. Budaya Oke. tetapi tidak beradab. Oke. Itu ada. Oke. Bagaimana kita mengotokritik gitu. Bahwa apa benar sih budaya kita ya? Ya. Orang kan bilang jam karet, saya suka selalu protes kalau ada yang tidak tepat On waktu. time. Biasalah Bu, budaya kita kan ya Ya. nggak tepat waktu. Bahkan sekarang orang bilang budaya Indonesia itu kan korupsi. Oh, Bayangkan itu oh. ya. Nah, masyarakat kita, Ya. sorry to say gitu ya, Yes. bahwa kita memang punya kalau kita lihat IPM Kalbar misalnya ya, itu kan tingkat harapan sekolah gitu, itu untuk anak 5 tahun ke ini memang sudah bagus gitu ya, kan kita angkanya di 70 berapa. Betul. Mereka punya harapan sekolah itu sampai D1. Tetapi yang 25 tahun ke atas rata-rata usia sekolah masa sekolahnya itu hanya 7 tahun atau 8 tahun. Artinya SMP ya. Artinya kita memang masih punya SDM rendah. Ya. Education ya. Yes. Orang-orang tidak terdidik itu banyak. Tetapi bukan berarti orang yang tidak terdidik itu orangnya SDM-nya rendah. Apalagi sekarang kita punya medsos, kita punya banyak hal yang bisa membuat kita pintar secara instan dan beradab. Betul. Tinggal kita mau milih yang mana. Nah, sehingga masyarakat juga harus memperbaiki diri. Oke, kita ini sudah menjadi bagian masyarakat informasi yang tidak bisa dipisahkan dari media. Oke. Pilihlah media konten-konten yang memberdayakan. Betul. Jangan yang membinasakan. Dan membohongi ya, Bu ya. Dan membohongi, hoax Hoax, gitu ya. yes. Ya kita meningkatkan literasi diri. Betul. Nah itu tadi karena itu pertanyaan paling menggelitik dan kritis gitu ya dari Banget. Mbak Era ya. Jadi tadi pemerintah harus mengkritisi diri. Masyarakat juga. Ya, betul. Karena masyarakat yang bodoh dan miskin itu akan selalu menjadi objek Waduh. bagi siapapun yang ingin mengambil keuntungan. Waduh, waduh. Siapapun gitu. Kita harus hati-hati. Ya. Karena hanya orang yang bodoh dan miskin itu yang bisa dipelintir ya, yang bisa dijadikan objek politik gitu ya. Betul, Bu. Katakan saja kita punya masalah apa tuh Mbak? Money politik. Money politik. Ya. Waduh.
Iya, kalau orang-orang yang mapan gitu ya, apa mau dikasih 350 suruh memilih seseorang yang Oh, nggak mau. sudah sejelas preman gitu. Oh, nggak mau. Tapi dikasih 50.000 mau milih preman Iya. karena dia miskin. Yes. Apakah orang cerdas mau gitu ya suaranya dibeli dengan harga murah untuk membeli orang-orang yang akan membuat kebijakan brengsek bagi kita, Waduh. misalnya. Iya. Jadi kita yang masyarakat harus memerangi kebodohan Iya. dan kemiskinan dengan yang lain. Oke, sekarang pengusaha. Betul. Apa yang harus diperbaiki oleh pengusaha kita? Nah, biasa pengusaha gitu ya, penguasa tuh terlalu akrab mereka, jadi saya suka salah ngomong nih ya. Pengusaha. Dengan penguasa ya. Oke. Pengusaha tuh jangan mikir cuan aja gitu ya. Ya, betul. Jangan mikir cuan aja. Keuntungan hanya berpikir keuntungan ekonomi. Iya. Keuntungan itu. Sedangkan di sisi lain dampaknya itu merusak ya. Kita hanya berpikir untung, tapi kita tidak membangun bangsa, kita tidak membangun sosial, kita tidak membangun budaya. Apalagi kalau kita ingat gitu ya, kita orang yang beragama, bahwa hidup ini kan tidak hanya di dunia. Betul, Bu. Ya, semua harus dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat nanti. Nah, Iya. pengusaha-pengusaha ini harusnya bisa mereformasi diri gitu, bahwa cari uang dengan cara yang halal, dengan cara yang bermartabat, sehingga uangnya tuh berkah. Benar. Sehingga jangan sampai duitnya banyak tapi anaknya narkoba. Innalillahi. Duitnya Ya. banyak tapi memiskinkan orang begitu banyak. Nah, kemudian Mbak, yang kelima, apa yang harus diperbaiki oleh media? Media itu corong. Betul. Ya. Media itu dengan satu, kalau dulu dengan pulpen, tapi sekarang dengan ini ya, tap-tap Digital gitu ya. lah. Dulu satu pulpen wartawan itu bisa mencerdaskan sekian banyak orang, bisa mengubah dunia karena dia menyuarakan kebenaran, Betul. bukan pembenaran. Saya pernah diundang oleh Bappenas gitu ya, bahwa kenapa peran media ini masih belum bisa kita andalkan. Bahkan kadang media sendiri juga menyebar hoax. Iya, Kadang betul. media itu bisa dibayar Ya. untuk kepentingan tertentu. Betul, Salah satunya saya lihat karena penghargaan kita terhadap masyarakat dan pers gitu, itu masih rendah. Kalau mereka digaji bagus, mereka dihargai, ya, maka mereka tidak bisa dibeli untuk menyuarakan pembenaran. Benar. Nah itu gitu. Jadi Benar. strateginya tadi pentahelix, Pentahelix. gitu ya, di mana Oh, semua oke. harus Kolaborasi. menyadari perannya masing-masing, Iya. berkolaborasi dan mereformasi diri, Mereformasi. melalui autokritik Yes. dan mengembangkan goodwill, niat baik. Iya, banget. Kita kepentingan kita berbeda, tapi tujuan kita sama. Iya. Bagaimana hidup di dunia sejahtera, mati masuk surga, gitu Iya, ya istilah amin. saya. Ya. Paket hematnya begitu. Paket hematnya Jangan sampai begitu. ada paket hematnya sudahlah Udah. jahat, Oke. bodoh, jelek, mati masuk neraka pula. Aduh. Udah jatuh ketimpa tangga lagi ya, Bu ya. Oke. Kayak gitu tuh. Iya, Bu nggak kerasa, Bu. Hampir 60 menit Karena kebersamaan memang gak kita. habis-habis kalau kita bicara Iya. komunikasi. Banget. Komunikasi itu sangat menarik ya. Iya, karena keseharian kita Iya, kan ya, Bu ya. iya. Dan mungkin di sesi terakhir ini ya, Bu ya, Ibu Iya. mungkin akan memberikan pesan atau closing statementnya Iya. betapa pentingnya terkait dengan peran ilmu komunikasi dalam pembangunan ya, Bu Iya. ya. Silakan, Bu. Ya, saya closing statement dari saya kepingin semua insan itu menyadari the important communication, bahwa komunikasi itu penting sekali. Coba kita lihat dari kita bangun sampai kita tidur lagi, 99% semua kita lakukan melalui komunikasi. Komunikasi, betul. Coba aja kita bangun, apa yang kita lakukan? Langsung cari HP atau ya Allah, alhamdulillah hari Alhamdulillah, ini masih kita bisa, bersyukur ya, kita berspiritual communication, kita Betul. berintra communication, Betul. kita berinteraksi communication, semua kita lakukan melalui komunikasi. Iya, benar. Maka dari itu bagaimana kita harus belajar bersama-sama sharing untuk menjadi insan komunikasi yang bisa membawa kita menjadi insan manusia yang
yang baik sajalah gitu ya. Iya. Nah, khusus untuk ilmu komunikasi dikaitkan dengan mendukung kalbar gitu ya. Nah, secara keseluruhan ilmu komunikasi itu bisa mendukung tercapainya pembangunan kalbar yang inklusif, Baik. artinya melibatkan semua. Ya, Ya. tadi pentahelix itu melalui melalui bangunan jaringan komunikasi yang transparan, kontinu, Betul. efektif, Ya. efisien dan partisipatif. Iya, Artinya semua benar. berkolaborasi. Itu sih Semua statement dari terlibat saya. ya Bu ya. Iya, Iya. terima kasih banyak atas statement yang luar biasa. Dan hari ini kalau kata orang mah materinya daging semua gitu ya. Kalau saya keseluruhan deh gitu. Oke, terima kasih Bu Neti. Daging dan tulang rangu ya, Enggak, Mbak. iya. Karena tulang Jadi juga enak. jadi lapar ya Bu ya. Oke, Iya. Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. atas kesediaan Ibu di Mujahidin FM ya, sudah memberikan kami banyak ilmu dan terutama buat saya nih Bu, aduh senang banget nih ketemu sama Ibu. Saya juga ngefans senang banget nih sama Ibu Terima nih. kasih Mbak. Thanks Iya. for our nice discussion today. Iya, semoga saja apa yang kita bahas ini ya Bu bisa ada outputnya ke depan, bisa ada apa ya karya juga ya Bu ya, insya Allah ke depannya. Setidaknya bisa memotivasi ya Mbak. Motivasi sudah pasti. masyarakat, media, Iya. para pemimpin, Untuk pengusaha, lebih gitu lebih ini ya, istilahnya kalau kata orang sini celek agi lah gitu ya. ada misi gitu. Betul sekali. Dan ingat tuh pentahelix tadi ya, mungkin ini ada pemerintah yang strategi. sedang menyimak ya Bu ya. Ada akademisi atau ilmuwan yang sedang Tolong mendengarkan. deh gitu Mbak, jangan sama-sama bekerja tapi bagaimana Iya, bekerja betul. sama Ayo. antar instansi, berkolaborasi, Betul. sinergis gitu. Sinergi ya kita dari kelima elemen yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neti tadi Ecovilla, semoga bisa bekerja sama, bukan bekerja apa Bu? Bukan sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja ya. Jadi juga ada kolaborasi di antara kelima elemen ini ya Ecovilla, sehingga kita bisa mendapatkan, dan kita ini kan masyarakat juga ya Bu ya. Ya, betul. Kita juga bisa mendapatkan manfaatnya dan sejahtera. Iya. Nah, itu dia Dan Ecovilla. Mbak, pemerintah juga itu birokrat juga masyarakat loh. Iya kan sama Di luar, ya. pas baju dinas pulang, sehingga harusnya mereka itu punya rasa empati dan simpati. Iya. Karena mereka masyarakat juga. Mereka kan masyarakat juga, Bukan, betul. bukan mereka raja gitu. Bukan. Justru Ah, mereka oke. pelayan kan. Iya. Betul sekali, betul. Nah, itu dia Ecovilla ya, perbincangan kami yang saya pikir kita hangat dan seru ini ya Bu ya. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Saya selalu ingat ya pentahelix ini Ecovilla. Dan akhir kata saya Uhti Eri dan juga Ibu Neti pamit undur diri, dan terima kasih untuk Anda Ecovilla yang sudah mantengin kita di 105.8 FM, dan ucapan terima kasih juga nih Bu ya kita sampaikan kepada Ecovilla pendengar streaming Bu di www.mujahidinfm.com. Dan akhir kata lagi ya, kayak masih belum berpisah nih sama Ibu nih. Edisi hari ini Ecovilla Kamis 20 Februari 2025, tepatnya 21 Sya'ban 1446 Hijriah. 9 hari menjelang Ramadan tiba terangi jiwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.